Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratna Gita. Kita akan melanjutkan materi perbandingan trigonometri sudut berelasi ya. Sebelum ke materi, saya tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan. Kita masih ada di keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau saya ingatkan, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker jika berpergian, dan jaga jarak ya. Itu harus dilaksanakan. Kita akan belajar perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 3. Nah, saya ingatkan kembali bahwa di kuadran 1 itu nilai sudutnya itu 0 sampai 90 derajat dan semuanya positif trigonometrinya. Dan untuk di kuadran 2 itu nilai sudutnya dari 90 sampai 180 dan nilai trigonometri yang positif hanya sin. Untuk kuadran 3 nilai sudutnya itu dari 180 sampai 270 dan nilai trigonometrinya hanya tan yang positif. Untuk di kuadran 4 nilai sudutnya itu antara 270 sampai 260 dan nilai trigonometri yang positifnya cos ya. Saya punya koordinat kartesius dimana di sini membuat suatu persegi panjang yang misalkan panjang ini panjang x dan panjang ini yaitu panjang y. Misalkan di sini yaitu titik A, ini titik O, dan ini titik B, ini titik PX, Y, dan dipotong oleh garis R. Kemudian diproyeksikan oleh titik O, maka menjadi ya. Selanjutnya, jika sudut AOP itu adalah alfa, maka sudut AOP aksen berarti dari sini sampai sini itu 180 ditambah alfa ya. Maka dari segitiga AOP itu didapat sinnya Y per R, cosnya X per R, dan tannya Y per X. Nah, sekarang kita lihat dari segitiga AOP aksen, berarti dari sini ya. Oke, dari segitiga AOP aksen diperoleh bahwa sin 180 tambah alfa yaitu negatif Y per R sama dengan negatif sin alfa ya. Cos 180 ditambah alfa itu negatif X per R sama dengan negatif cos alfa. Tan 180 tambah alfa yaitu negatif Y dibagi negatif X atau sama dengan tan alfa. Nah, sekarang untuk rumus selanjutnya saya masih mempunyai bidang koordinat kartesius dan saya beri nama garisnya terus titiknya juga. Misalkan seperti tadi sama saja. Nah, diproyeksikan langsung melalui titik O ya, maka hasilnya itu. Nah, ketika sudut POB sama dengan alfa itu dan sudut AOP aksen itu sama dengan 270 dikurangi alfa. Kenapa? Kan di sini sampai sini itu 270 kan karena di sini alfa berarti dikurangi alfa. Nah, didapat segitiga POB-nya diperoleh sin alfa X per cos alfa Y per R tan alfa X per Y. Nah, untuk segitiga AOP aksen itu didapat sin 270 dikurangi alfa sama dengan Y negatif Y per R ya, atau sama dengan negatif cos alfa. Untuk cos 270 dikurangi alfa jadi sama dengan negatif X per R sama dengan negatif sin alfa. Dan untuk tan 270 dikurangi alfa itu didapat negatif
Y dibagi negatif X, atau dapat dikatakan juga yaitu kotan alfa ya. Jadi diingat, kalau sin berarti jadi negatif cos, kalau cos jadi negatif sin, kalau tan jadi kotan. Nah, contoh soalnya, misalkan saya punya soal tentukan nilai trigonometri dari cos 225. Penyelesaiannya itu diketahuinya di cos 225 derajat, ditanyakannya nilai trigonometri cos 225 derajat. Sebenarnya gini, dicek dulu 225 itu kuadran berapa? Kuadran 3 ya, berarti kebenaran ini soal untuk kuadran 3. Nah, rumusnya diingat, kalau ditambah sin menjadi negatif sin, cos menjadi negatif cos, tan menjadi tan. Kenapa kok yang negatif hanya sin sama cos? Ingat lagi yang tadi yang awal, bahwa ketika kuadran 1 kan semua yang positif, kuadran 2 semua yang positif, kuadran 3 tan yang positif, kuadran 4 cos yang positif. Jadi ketika di kuadran 3 yang ditanyakannya selain tan berarti itu negatif, karena tan jadi positif ya. Nah, ini untuk rumus yang kedua, ketika dikurangi, rumus yang dikurangi sin menjadi negatif cos, cos menjadi negatif sin, tan menjadi kotan. Contohnya, maka untuk rumus yang menjadi penjumlahan itu cos 225 derajat sama dengan cos 180 ditambah alfanya berapa, tambah berapa nih supaya 225 derajat ditambah 45 sama dengan negatif cos 45 ya di sini. Oke, sama dengan negatif cos 45, lihat lagi sudut istimewanya yaitu negatif 1/2 akar 2. Nah, ini untuk rumus yang keduanya, sama aja ya, dapat 45 karena cos 270 sini ya, 270 dikurangi alfanya berapa biar menghasilkan 225, berarti sin negatif sin 45 sama dengan negatif 1/2 akar 2. Jadi cos 225 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, sekarang untuk contoh soal selanjutnya, yaitu untuk contoh soal hitunglah nilai dari cos 225 derajat ditambah sin 225 derajat dibagi cos 240 derajat. Jawabnya itu berarti satu-satu dicari dulu nilainya. Rumusnya jangan lupa diingat lagi ya. Nah, berarti satu-satu didapat ini. Bisa dilihat cara 1 berarti rumus 1 yang ditambah ya. Hasilnya yang ditambah hasilnya negatif 1/2 akar 2. Untuk cos yang 225 yang dikurangi sama ya, negatif 1/2 akar 2. Untuk sin 225 sin, itu yang ditambah 180 ditambah 45 supaya jadi 225 yaitu negatif sin 45 yaitu negatif 1/2 akar 2 ya. Ini juga sama, jadi cos 45 berarti negatif 1/2 akar 2. Sin 240 yaitu cos 240 derajat sama dengan cos 270 derajat. Nah, ini berarti pakai cara yang kedua dulu ya, dan ini dulu ya, 270 kurangi 30. Kenapa 30? Supaya menjadi 240 itu sin negatif sin 30 itu negatif 1/2. Cara yang keduanya berarti yang ini ya, yang tambah cos 180 tambah berapa yang hasilnya 240 tambah 60. Jadi negatif cos 60 sama dengan negatif 1/2. Jadi disubstitusikanlah, dimasukkan. Nah, berarti untuk cos 225 itu kan negatif 1/2 akar 2 ditambah negatif 1/2 akar 2 dibagi negatif 1/2. Nah, ini berarti jadinya negatif 2/2. Kenapa 2/2? Kan ya tinggal ditambahkan. Karena akarnya udah sama dan penyebutnya udah sama, jadi tinggal ditambahkan aja. Kan ini negatif, ini juga negatif. Jadi negatif 2/2 akar 2 dibagi negatif 1/2. Kan ini 1 ya, 2/2 1. Nah, berarti negatif akar 2 dibagi negatif 1/2. Nah,
Ketika seperti ini tinggal dibalikan saja supaya menjadi kali negatif akar 2-nya ini. Dikali, kan ini tadinya pembagi, kalau kali jadinya dikali. Dan jadi 2/1. 2/1. Jadi misalnya negatif kali negatif positif ya. 2 dikali 1, 2. 1 kali 1, 1. Jadi 2/1 akar 2. 2/1 berapa? 2 ya. Jadi 2/2. Jadi paham ya. Jadi cos 225 ditambah sin 225 dibagi cos 240 sama dengan 2 akar 2. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Besok kita akan bertemu lagi ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, jaga kesehatan. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.